Selamat datang di podcast Naik Kelas, podcastnya orang-orang yang berkelas. Di sini kita kedatangan tamu seorang mahasiswa Fakultas Psikologi Untak 1945 Samarinda. Mas Bayu, ya. Gimana kabarnya Mas Bayu? Alhamdulillah baik sih. Seakhir-akhir ini semester berapa dan kesibukannya apa aja Mas? Kebetulan saya udah semester 6, terus kesibukannya mungkin lagi nulis jurnal. Lagi nulis jurnal. Iya. Dalam penulisan jurnal itu mungkin apa yang sulit dari penulisan jurnal itu? Yang sulit banyak sih, karena jurnal itu lebih singkat dan isinya lebih padat. Jadi pemadatan faktanya itu sama mencari respondennya. Mencari responden. Oke. Mungkin kita langsung mengerucut pada pembahasan yang udah kita sepakatin di awal, yaitu adalah AI. Dimana AI ini berkembang pesat dari zaman dahulu sampai sekarang ini makin berkembang dari sektor-sektor tertentu hingga sampai ke pendidikan gitu. Ya. Contoh salah satunya di pendidikan itu sendiri, AI ini sangat berguna sebenarnya di pendidikan untuk menunjang keberhasilan dan keberpikiran mahasiswa ataupun siswa, bahkan guru maupun dosen. Bagaimana pendapat Mas Bayu sendiri tentang AI yang dipergunakan secara masif pada pendidikan Indonesia? Kalau saya kebetulan lumayan kontra nih sama penggunaan AI. Karena apa? Karena mahasiswa yang menggunakan AI itu mereka cenderung tidak mau berpikir keras kebanyakan, karena pinginnya yang instan terus pragmatis. Karena AI itu menyajikan sesuatu yang instan, kita nggak harus mikir, nggak harus effort banyak, hasilnya udah ada, tinggal kita masukin promptnya, muncullah Langsung gitu. iya sesuai keinginan kita. Menurut riset itu bahwa sekitar 2/5 atau 44% dari anak-anak secara aktif terlibat dengan AI generatif. Dengan lebih separuhnya 54% menggunakan pekerjaan sekolah dan atau pekerjaan rumah. Jadi AI ini sangat masif digunakan terutama pada bidang pendidikan. Jadi kalau menurut Mas Bayu sendiri tadi itu lebih kontra ya, mungkin bisa kita bilang gitu, terhadap AI ini sendiri. Kalau menurut saya ada sisi positifnya, karena AI itu memudahkan kita mencari suatu ide, tapi hanya sebatas itu, karena kita nggak bisa kayak lebih percaya 100% terhadap AI. Karena saya sendiri pernah nyoba nih, waktu saya ada tugas, saya masukin perintah yang saya inginkan, jawabannya itu kurang efisien menurut saya, karena dia lebih ke mengada-ngada jawaban yang apa ya istilahnya, kayak jawabannya itu harus dipaksa banget, harus ada gitu. Nah, jadi kalau untuk membantu banget kalau untuk mencari ide-ide dasar gitu. Iya, jadi seperti yang kita tahu ya, perkembangan AI ini kan sangat masif gitu. Ya. Kemajuannya. Terus apakah AI ini akan bertahan gitu di dunia kita yang sekarang modernnya? Apakah AI itu akan tetap bertahan dan bergengsi pada taraf tertentu gitu? Kalau menurut saya sih bakalan bertahan ya, karena kita kan udah masukin fase 2.0 di mana dunia digital itu sangat dikembangkan, apalagi sekarang pekerjaan itu membutuhkan bidang-bidang seperti kecerdasan buatan dan hal-hal yang berbau AI lainnya. Mungkin itu akan sangat dibutuhkan ke depan Dan sangat berguna ya. Iya, cuman kita sebagai usernya ini menggunakan dengan bijak atau enggaknya. Oke. Mungkin dari Mas Bayu ini sebagai mahasiswa gitu sudah sering lah menggunakan AI membantu untuk mengerjakan tugas mungkin. Iya. Gitu. Ada nggak maksudnya ada nggak warning untuk penggunaan AI ini agar kognitif seseorang itu
tidak malah mundur, tapi tetap maju dengan seiring waktu penggunaan AI ini? Sebenarnya caranya itu ada di diri kita sendiri, karena banyak banget sekarang mahasiswa tuh ketergantungan sama AI kayak GPT, Perplexity, Blackbox. Nah, kalau misalnya mahasiswa ini udah ketergantungan, secara otomatis kognitifnya itu tidak berjalan dengan baik kan, mengalami kemunduran karena otaknya tidak dipaksa untuk membaca atau mencari tahu lebih dalam. AI ini kan ngebuat kita kayak kita masukin prompt langsung dapat hasilnya apa. Udah sebatas copy paste aja. Jadi itu bisa mengalami kemunduran sih kalau menurut saya kalau kita ketergantungan. Jadi balik lagi ke mahasiswanya, lebih bijak lagi sama penggunaan. Lebih bijak dalam penggunaan AI itu Iya. sendiri ya. Termasuk batas-batasan tertentu Iya. gitu. Mungkin dari Mas Bayu sendiri memprediksi AI ini ke depannya akan seperti apa? Kalau saya sih nggak bisa memprediksi banyak ya, karena saya kebetulan cuma mahasiswa Iya. ya. Tapi kemungkinan Tapi ini Mas Bayu, itu bakalan kita ada di masa serba digital, apa-apa serba menggunakan AI. Jadi kita filter aja. Kalau ini menguntungkan ya kita gunakan, tapi jangan berlebihan, masih di taraf normal. Mungkin itu saja sih kalau dari saya. Mas Akbar, Iya. tadi kan POV dari saya aja nih mengenai tentang AI. Kalau dari Mas Akbar sendiri gimana sih menghadapi dunia pendidikan ini yang serba AI itu? kalau opini saya pribadi sih Mas Bayu, saya ngerasa AI ini suatu penemuan dalam peradaban manusia di masa sekarang itu yang sangat berfungsi demi kemaslahatan masyarakat. Karena AI ini di dalam banyak sektor itu sangat membantu. Mungkin beda ceritanya kalau kita berbicara Indonesia dengan negara-negara maju di luar sana. Itu akan sangat beda penggunaan AI-nya. Tapi untuk di Indonesia sendiri, terutama dalam sektor pendidikan, saya merasa AI itu sangat membantu. Tapi seperti yang Mas Bayu bilang tadi itu terlepas dari membantunya AI ini dan kepositifan AI ini pasti selalu ada negatif. Jadi bagaimana kalau kita berbicara mahasiswa, bagaimana seorang mahasiswanya itu mengelola AI ini untuk tidak mengalahkan kognitifnya sendiri. Kalau untuk saya pribadi seperti itu. Ngeblank. Oke Mas Bayu, terima kasih untuk waktunya yang telah disempatkan pada podcast yang singkat ini. Yes. Di mana Mas Bayu juga memberikan kita opini-opini pribadi Mas Bayu tentang pengalaman Mas Bayu dalam menggunakan AI dan lingkungan Mas Bayu sekitarnya. Terima kasih banyak teman sekelas, sampai berjumpa di podcast Naik Kelas. Annyeong.